Oke, total quality management ya. Nah, dari namanya saja sudah kelihatan bahwa bagaimana kita menerapkan pengendalian mutu ini secara total ya, secara menyeluruh ya, menyeluruh. Nah, sebetulnya bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana penerapannya, dan apa saja yang dilakukan itu nanti akan kita jelaskan pada perkuliahan hari ini. Sejarahnya adalah TQM ini berasal dari Jepang ya. Ya. Jadi originated in 1950s in Japanese industry. Jadi memang kita asalnya dari sana ya. Kemudian tahun 1980s, kemudian sekitar tahun 80-an itu kemudian menjadi populer, menjadi populer, menjadi terkenal in the western country, jadi dalam negara-negara barat selain di Jepang. Nah, kemudian pada evolution of the ISO 9001 ya, jadi quality management standard. Kemudian dari situ kemudian dia berubah menjadi ISO 9000. Nah, TQM itu jadi quality management system itu dilakukan oleh perusahaan, diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan seperti Ford Motor Company ya, kemudian Philips Semiconductor ya, kemudian SGL Carbon, Motorola, dan Toyota Motor Company. Nah, sebelum ke TQM kita flashback dulu sedikit mengenai quality assurance ya. Apa itu quality assurance ya? Basic concept of quality assurance. Quality management and quality assurance. Quality management atau manajemen mutu adalah coordinated activities to direct and control an organization with regard to quality. Itu ada ISO 9000 atau 2005. Sekarang sudah yang terbaru sudah ada. Ini yang sejarahnya saja ya. Kemudian kegiatan yang terorganisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu ya. Jadi itu quality management. Sedangkan quality assurance itu adalah bagian ini. Quality assurance ini adalah part ya of quality management yang fokus on providing confidence that quality requirement will be fulfilled. Jadi quality assurance itu di dalam quality management system gitu. Makanya quality assurance itu adalah bagian manajemen mutu yang difokuskan pada penyediaan keyakinan. Jadi untuk meyakinkan, assurance ya. Bagaimana sih kita meyakinkan pelanggan bahwa persyaratan mutu akan terpenuhi gitu. Jadi di situ. Jadi kalau quality management system itu lebih luas ya, secara organisasi. Cuman kalau itu adalah semacam itu. Nah, quality assurance definition. Quality assurance definition, all those plan and systematic action ya, apa semua yang tindakan yang terencana, all those plan and systematic action necessary to provide adequate confidence that a product or service will satisfy given requirement for quality ya, semua tindakan yang terencana dan sistematis ya. Jadi tindakannya harus terencana dan sistematis. Makanya karena terencana itu makanya ada yang namanya rencanakan ya. Jadi plan, kemudian plan, do, check, action. Jadi ada PDCA, ada siklus PDCA, plan, do, check, action. Semua tindakan yang terencana dan sistematis yang diperlukan untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa produk atau jasa akan memenuhi persyaratan mutu. Penjaminan mutu bukan
hanya ini loh, menyangkut soal dokumen. Jadi ya dokumen, ini membuat dokumen-dokumen bahwa makanya form-form kemudian kita tulis, kemudian kita laksanakan, kemudian kita revisi kalau ada kesalahan, itu kan dokumen semuanya. Sebenarnya tidak hanya itu, iya termasuk itu, tetapi tidak hanya itu ya. Esensinya, esensi dari quality assurance itu adalah ini. Penjaminan mutu berkaitan dengan serangkaian tindakan atau action yang direncanakan dengan sistematis untuk mencapai persyaratan mutu ya. Jadi esensi penjaminan mutu terletak pada rencana tindakan yang akan dilakukan ya. Rangkaian tindakan yang akan dilakukan tersebut selanjutnya didokumentasikan. Jadi harus ada rencana, kemudian ada dokumentasi, not only dokumentasi saja kan gitu. Kemudian TQM, total quality. Nah, total quality itu meliputi culture, kemudian ada attitude, ada organization. Nah, dimana endingnya adalah satisfy customer needs, seperti bagaimana kita memuaskan ya keinginan dari pelanggan. Jadi itu adalah TQM, ya, total quality management. Culture, apa sih culture? Budaya perusahaan ya. Jadi ini harus dianukan ya. Apa itu? Itu adalah all aspect of company's operation. Jadi semua aspek dari operasi perusahaan. Kemudian dan right the first time every time. Jadi harus ada budaya. Ini adalah budayanya. Harus ada budaya bahwa mutu itu adalah di semua aspek perusahaan ya. Kemudian mutu itu adalah selalu ini mengerjakan secara benar in the first time every time ya. Harus kemudian yang ketiga harus ada defect and waste eradication from operation. Jadi adalah pengurangan waste atau cacat ya, cacat atau defect atau ya limbah atau sisa yang tidak berguna from atau non conformities from operation. Jadi semacam itu. Jadi harus ada budaya untuk menerapkan ketiga ini. Kemudian TQM, nah ini dari situ kita bisa mendefinisikan TQM itu adalah seperti ini. Total, jadi quality involves everyone and all activities in the company. Jadi karena namanya total berarti semua yang ada di perusahaan itu terinvolve. Jadi jangan mengatakan bahwa ini tugasnya QM department. Orang produksi, orang purchasing, orang manapun itu akan bertanggung jawab ya, punya responsibility ya, atau keterikatan, involvement ya, semuanya harus ikut di situ. Nah, quality sudah saya jelaskan di quality konsep kemarin itu 2 minggu yang lalu. Conformance to requirement ya, meeting the customer requirement. Jadi sesuai dengan memenuhi keinginan dari customer. Sedangkan manajemen itu adalah quality can and must be managed. Jadi harus ada manajemen ya. Jadi TQM adalah a process for managing quality ya. Jadi it must be continuous way of life, jadi terus menerus ya. Jadi tidak sekarang berkualitas kemudian atau mungkin menjelang audit saja ya. Kalau ada apalagi audit eksternal saja gitu, kemudian kita berkualitas, kemudian kita nggak semangat lagi untuk menerapkan kualitas, tidak, tetapi adalah continuous way of life, jadi terus menerus ya, continuous way of life, a philosophy of perpetual improvement in everything we do. Jadi adalah continuous improvement, terus kegiatan yang improvement, perbaikan terus menerus ini di everything we do, di apapun yang kita lakukan. Jadi kita diproduksi, bagian produksi air minum dalam kemasan. Selama ini bagaimana sih tingkat produksinya itu bagaimana?
atau mungkin di marketing produksi kemasan. Selama ini kita pakai air mineral. Kemudian di kompetitor ternyata sekarang itu customer itu sukanya air demineralisasi, ya kita bikinlah, kita usulkan ke bagian pengembangan produk untuk demineralisasi. Bisa nggak? Nah, mungkin orang engineering bagaimana itu membuatnya, ya kita secara berkualitas kita mungkin tambah part apa, semuanya ada improvement apa ya kan gitu. Itu kalau dari pengembangan produknya ya. Kemudian kalau dari sisi efektivitas, selama ini mungkin kita lamanya seberapa, kemudian produknya itu apakah masih bisa speknya itu dibaguskan lagi kan gitu, untuk memenuhi keinginan dari customer. Itu makanya itu harus ada improvement, berpikir perbaikan. TKM as a foundation of activities. Jadi total economy itu adalah sebenarnya dasar dari banyak hal ya, banyak aktivitas yang ada di perusahaan. Contoh adalah meeting customer requirement. Jadi kalau kita mau jadi TKM itu harus punya konsep bagaimana kita memenuhi keinginan dari customer. Kemudian reducing development cycle time. Jadi kan kalau di product development itu kan ada fase-fasenya ya, mungkin lama kan new product development. Nah, proses development cycle time itu kalau bisa dikurangi. Tadi seperti saya bilang, kalau mau bikin produk air demineralisasi dari air mineral, mungkin baru, mungkin lama ya untuk mendevelopnya itu. Nah, kalau bisa itu kita perpendek gitu. Nah, paling kan kalau air demineral itu kan seperti demineral itu contohnya itu adalah ini ya, kalau Anda tahu, saya pernah di perusahaannya itu UB Fresh ya, UB Fresh itu air demineral, Cleo gitu kan. Nah, itu demineral. Kalau Aqua itu air mineral. Air demineral namanya lebih seger ya. Namun kalau dari saya sih prefer air mineral ya. Jadi semacam itu lebih bagus menurut saya. Nanti Anda cek di sisi kesehatannya itu lebih bagus air mineral. Cuman dari sisi kesegaran memang air mineral itu memang lebih bagus. Makanya sih kalau Anda minum air merek yang itu tadi yang saya pernah sebutkan tadi, itu memang rasanya memang bisa lebih segar. Itu bahkan untuk pengembangan itu reducing development cycle time. Jadi pengembangan produk baru, kemudian di launching, kemudian itu kan semuanya ada siklusnya di pengembangan produk. Nah, itu kalau bisa jangan terlalu lama cycle timesnya. Itu total quality management ya. Just in time, demand flow manufacturing. Jadi cepat. Just in time itu adalah saat ini. Jadi saat ini datang, kemudian kita segera proses ya. Kita contohnya just in time itu adalah proses kita bikin saus sambal ya, memakan cabai segar, butuh cabai segar. Kalau bisa datang purchasing department order, kemudian datang cabai itu datangnya ke perusahaan itu jangan lama-lama, harus kita segera. Kalau mau produksi kita mungkin sore produksi, pagi udah datang gitu. Kalau datangnya kemarin atau kemarin lusa, nah itu kan kita masih butuh pengudangan ya. Manajemennya berarti kurang bagus. Manajemennya menjadi mahal lagi kan, biayanya menjadi mahal lagi kan gitu. Butuh mungkin freezer lagi atau ruang pendingin kan gitu, itu atau kontrol atmospheric storage. Nah, itu kan bisa mengurangi dari profit perusahaan ya. Makanya harus ada total quality management ini just in time. Jadi just in time itu sesaat sebelum kita lakukan sudah dilakukan. Atau demand flow manufacturing. Jadi set. Jadi setelah ini langsung ini. Jadi itu kita Jadi kalau dalam bahasa agama itu adalah setelah kita selesai melakukan sesuatu langsung kita lanjut ke yang lain. Kemudian improvement teams ya. Terus menerus ya, improve tim. Jadi tidak hanya produk sebetulnya, tapi tim itu harus kita improve ya. Kita training ya, kita training gitu, periodic training, baik tentang kualitas maupun cara-cara mereka melakukan kegiatan kesehariannya supaya bisa mengurangi defect ya, atau mengurangi barang-barang cacat.
Kemudian reducing product and service cost ya. Jadi kalau bisa bagaimana produk atau cost itu totalnya mungkin awalnya menjadi mahal gitu ya, tapi bagaimana kita dengan total penerapan TGM mungkin kita turunkan ya, kita semakin turunkan harganya menjadi lebih terjangkau ya, itu dengan efisiensi semacam itu. Kemudian improving administrative system training ya, jadi kalau ada training secara administratif itu kita improve ya, sehingga mereka itu proses-proses administrasi itu bisa bisa kita perbaiki ya. Jadi ya banyak hal ya yang mungkin awalnya menjadi pakai paperwork, kemudian menjadi paperless, kemudian banyak hal itu semuanya harus diefisiensikan gitu. Apalagi di era industri 4.0 seperti semacam ini. Kemudian the key points of TQM itu tadi ya. Jadi adalah customer driven quality. Kemudian jadi key point of TQM itu adalah customer driven quality. Ini setelah kunci dari TQM itu adalah bagaimana kualitas yang di drive, jadi dimotivasi dari customer. Kemudian TQM leadership from top management harus ada. Makanya adalah kalau ini yang awal tadi itu adalah customer driven quality, itu adalah customer need, itu harus jelas, harus kita pegang ya. Kemudian TQM leadership from top management, harus ada leadership dari top management. Jadi dari top management itu bagaimana? Jadi tidak hanya di bawah kemudian kita serahkan, tapi harus seperti minggu lalu sudah saya nyatakan, top management itu harus memegang kendali juga gitu loh. Makanya harus biasanya ada pernyataan dari our company bla 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 gitu, tanda tangan jadi top management. Jadi kebijakan mutu dari perusahaan itu harus ditandatangani dari top management. Ada continuous improvement ya, perbaikan terus menerus. Jadi terus menerus ya, continuous improvement. Tidak sekarang kita dokumentasi, kita planning, kita laksanakan, kita dokumentasi, kemudian kita analisa lagi apakah itu benar, kemudian kita perbaiki terus gitu, balik lagi kita laksanakan, kita evaluasi, kita revisi terus gitu, terus mulai cycle-nya ya, continuous improvement. Kemudian fast response to customer requirement. Jadi ini tadi kualitas yang ada di customer itu kemudian kita harus fast response ya. Ada deadline tertentu untuk memenuhi pelanggan ya. Mungkin fast respon maksimum berapa. Contoh kalau email itu mungkin ada berapa, mungkin ada maksimum itu harus mungkin 1 kali 24 jam itu sudah dibalesi. Pokoknya itu ada aturan-aturan yang disepakati oleh perusahaan. Makin lama makin cepat fast respon. Kalau by WA atau bagaimana itu mungkin harus secepatnya, maksimum berapa jam gitu. Harus ada action based on data and analysis, harus berbasiskan data tadi. Makanya harus ada dokumentasi, kemudian kita datanya ada, kemudian kita analisa ya. Analisanya pakai apa? Nah, setelah statistik nanti ya, statistical quality control ya, SQC nanti setelah UTS ini Pak Kiki yang akan menjelaskan. Participation by all employees, jadi top management dia melead ya, memimpin, tapi partisipasinya adalah semua pekerja. Kemudian TQM itu harus dijadikan culture ya, total quality management harus dijadikan culture dari perusahaan. Jadi jangan itu cuman sebatas ditulis di dinding kemudian, atau hanya orang-orang tertentu yang mengetahui. Customer satisfaction ya,
customer driven quality. Ini customer satisfaction. Jadi tadi yang dimaksud dengan ini customer driven quality ini itu adalah rapid response ya. Jadi untuk mencapai customer satisfaction adalah rapid response. Nah, jadi secepatnya respon. Contohnya kalau ada komplain, ada error ya, itu segera kita respon dengan cepat ya. Kemudian kita reduksi ya error dan komplain ini secara terus menerus ini. Kemudian ada competitive advantage. Jadi produk itu kan ada competitive advantage-nya dengan enhancement, dengan differentiation. Contohnya adalah enhancement, yaitu tadi air demineral itu kan ada diferensiasi ya. Secara kompetitif dia beda dengan air mineral, dia lebih segar ya. Nah itu. Kemudian enhancement itu adalah mungkin kalau ada produk yang hilang, kemudian kita tambahi, mungkin ada vitamin B yang kurang, yang hilang dari setelah pengolahan, kemudian kita tambahi vitamin B-nya. Itu enhancement, sehingga meningkatkan competitive advantage dari produk kita ya. Nah ini harus jadi reduction of error and complaints, kemudian rapid response ya, and competitive advantage ya, melalui enhancement tadi. Nah, apa yang kita tambahkan, atau yang kemudian ada differentiation, apa produk kita yang berbeda dengan produk yang lain. TQM leadership, total quality leadership from top management. Nah sekarang kalau dari top manajemennya itu bagaimana sih sebetulnya? Itu adalah komitmen involvement ya. Jadi kalau dari top management itu harus ada involvement ya. Jadi yang pertama dulu kalau ini kita dari sini adalah TQM itu adalah way of life dulu. Setelah menjadi budaya, menjadi way of life, kemudian dari top management dia harus ada komitmen tadi, seperti yang saya katakan. Ini saya ulang-ulangi lagi, tidak hanya harus di kebijakan mutu perusahaan itu top management harus kemudian quality goal and value. Jadi dia top management dia men-set up quality goal and jadi tujuan dari kualitas perusahaan dan value-nya itu apa, kemudian aktivitas kualitasnya di perusahaan itu bagaimana, kemudian employee participation itu di sini ya. Jadi dari top management, kemudian quality activities dan employee participation dia akan ketemu di sini, sehingga menjadi company objective ya. Kemudian continuous improvement, sebetulnya bagaimana sih continuous improvement itu? Continuous improvement itu adalah perbaikan terus menerus ya, dimana itu adalah customer approach ya, dari customer yang berbasis prevention and detection. Jadi yang berbasis dari untuk mencegah dan mendeteksi ya. Kemudian ada lagi elimination of waste ya. Jadi kalau sudah mungkin kita semacam awalnya mungkin by product atau waste-nya itu atau produk cacatnya banyak gitu, mungkin 80%, mungkin by produknya mungkin 20%, ya kita reduksi menjadi 25%. Kemudian prevention and detection, mungkin bagaimana kita mendeteksi yang potensi-potensi potensi kecacatan gitu. Kemudian ada customer approach ya, bagaimana kita mendekati terus menerus approach ke customer itu kita perbaiki terus menerus. Itu adalah idea dari continuous improvement. Nah dari sini nanti akan produk quality sama proses quality. Dari produknya itu lama terus menerus kita improve, prosesnya kita lama-kelamaan kita improve ya. Ending dari ini semua proses produk yang kita improve terus menerus, kemudian prosesnya kalau bisa cepat kita cepatkan, kalau bisa tidak panjang, nah, mungkin yang nggak efektif kita cut. Nah itu proses gitu menerus, atau mungkin kalau memang butuh mesin yang baru atau itu kita proses yang asalkan kualitasnya bagus itu. Nah ini semuanya kita improve terus menerus ya. Endingnya adalah
kepuasan dari pelanggan, customer satisfaction. QA ya, penjaminan mutu. Itu bagaimana sih sebetulnya penjaminan mutu itu? Ini kan ada, kalau jadi penjaminan mutu itu meliputi ini loh, kalau untuk proses pembuatan Peace Corps ya, penjaminan mutu ya semuanya ini ya prosesnya. Kita jamin mulai dari bahan baku, mulai dari proses, formulasi, mulai dari hasil akhir, itu semuanya kita jamin semuanya berkualitas. Nah, kalau QC cuma di sini saja ya, proses gini. Kalau inspeksi di produk akhir gitu. Kalau standar bahan baku ya ini spek ya. Nah, bahan bakunya. Ini di bahan bakunya kita di awal bahan bakunya apa. Kemudian standar prosesnya bagaimana, dan formulasinya kita tetapkan juga ya, formulanya bagaimana, apakah itu bagus atau belum ya, formulanya kita tentukan ya. Jadi urut-urutan penggorengan, formula itu tidak hanya berapa persen masing-masing bahan ya, termasuk urutan dari urutan proses pencampuran itu adalah termasuk formula ya. Kadang-kadang itu ya utamanya sih persentase itu, tapi urutan itu berpengaruh terhadap hasil akhir. Standar Peace Corps ya, jadi ada standarisasi Peace Corps. Ini hanya untuk mensimplifikasi saja, untuk memudahkan. Jadi mulai dari sini sampai bahan baku sampai produk akhir. Jadi esensi penjaminan mutu adalah penjaminan mutu berkaitan dengan serangkaian tindakan atau action yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai persyaratan mutu ya. Jadi esensi penjaminan mutu terletak pada rencana tindakan yang akan dilakukan. Jadi harus ada rencana ya. Rencana tindakan, rangkaian tindakan yang akan dilakukan tersebut selanjutnya didokumentasikan. Jadi ada rencana, ada dokumentasi. Jaminan mutu merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis yang diimplementasikan di dalam sistem mutu untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa jasa yang diberikan akan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan ya. Untuk menyeragamkan kerangka kerja menyeluruh, maka ditetapkan manual ya, ini ada manual atau pedoman ya, prosedur dan instruksi kerja. Ada instruksi kerja secara tertulis dalam suatu pedoman kerja sistem jaminan mutu yang diterapkan dan dipelihara secara terus menerus. Jadi harus dipelihara dan diterapkan secara terus menerus. Jadi harus terencana dulu, yang utama itu harus direncanakan dulu, kemudian implementasikan. Jadi plan, kemudian do, implementasikan ya. Kemudian dipelihara terus menerus, jadi terus menerus dipelihara, kemudian diperbaiki. Kalau cek ya, kemudian kita cek, kita revisi, kalau memang kurang bagus kita perbaiki. Karena makanya pentingnya ini pemeliharaan dokumen itu tadi. Contoh penerapan konsep QA ini untuk memudahkan saja ya, untuk mensimplifikasi agar paham. QA, nilai TOEFL itu kan syarat masuk atau syarat lulus ya. TOEFL atau sekarang TOEIC ya, TOEIC ya. Itu dalam perspektif QA, nilai TOEIC atau TOEFL adalah syarat masuk untuk menjamin peserta didik mampu mengikuti seluruh proses pendidikan dengan baik ya. Itu adalah contoh penerapan. Nah, kriteria contohnya, misal kriteria disertasi, ini referensi atau skripsi lah kalau kalian, atau ini disertasi ya. Referensi minimal 50% terdiri jurnal internasional bereputasi dengan impact faktor lebih dari 1,5 ya. Untuk substansi penelitian 50% jurnal yang disitir minimal 3 tahun terakhir ya. Untuk memastikan mahasiswa, jadi gunanya ini apa? Nah, untuk memastikan calon dokter mampu menyusun disertasi dengan kualitas yang baik, maka diperlukan persyaratan kemampuan
memahami naskah bahasa Inggris yang baik ya. Itu makanya TOEFL ini tadi ya. Jadi kalau tadi ada syarat dari pisangnya juga kan gitu. Kemudian filosofi dari QA, komponen QA, ada tujuan, ada cara, ada pengendalian, ada evaluasi ya. Jadi komponen QA itu ada tujuan, ada goal, ada how to caranya, ada pengendalian, ada evaluasi. Nah, contoh tujuan adalah tujuan agama. Di tujuan memang kan beda-beda di tiap agama. Ada yang surga, ada nirwana, ada moksa, ada manunggaling kawula Gusti. Ya, ini kan tujuan ya. Ini contohnya ya, penerapan secara mudahnya. Kalau caranya bagaimana? Ibadah, caranya beribadah. Cara. Kemudian puasa itu adalah metode untuk pengendalian diri. Ya, itu sebagai kontrol. Jadi ada tujuan, ada cara, ada kontrol, ada evaluasi. Cara evaluasi adalah tafakur ya, perenungan ya. Semua agama memiliki perenungan ya. Ya mungkin kasusnya berbeda-beda. Ini adalah QA bisa dipahami semacam ini. Jadi harus ada tujuan, ada cara, ada kontrol, ada evaluasi. Nah, alurnya bagaimana sebetulnya? Alur dan evaluasi, evolusi ya, konsep penjaminan mutu. TQM ada di sini ya, TQM. Jadi ada QA di sini. Kalau ini QA ya. Jadi customer ya, top management dia menangkap dari customer itu bagaimana. Kemudian persyaratan pelanggan. Kemudian diproses ya, proses ini dari QC ya, QC. Jadi orang-orang QC ngecek di QC bagaimana produknya. Kemudian tindakan pencegahan. Kemudian ada produk. Jadi adalah ini persyaratan pelanggan, kemudian kita proses menjadi produk ya. Dari produknya kemudian kita ada tindakan koreksi, makanya corrective action. Ada data, informasi masuk ke data manajemen review. Kemudian ada tindakan pencegahan ya, menjadi new knowledge ya. Tindakan new knowledge bisa dari manajemen review, bisa dari new knowledge ya gitu. Nah, di produk ini kan ada inspeksi ya. Inspeksi itu masuk di sini ya. Kemudian masuk inspeksi ini masuk di QA ya. Kemudian seperti kasus pisang itu. Kemudian dari kemudian ada customer. Nah, dari customer ini kan kemudian ada manajemen review ya, masuk ke persyaratan pelanggan. Nah, ini kalau ini sudah TQM lebih luas lagi ya. Jadi TQM lebih luas dari QA, QA lebih luas dari QC ya di situ. Ini adalah alur, konsep dan evaluasi. Jadi perbaikan terus-menerus itu di mana ya? Itu tindakan koreksi. Ada tindakan juga pencegahan. Nah, bagaimana konsep kok ada tindakan pencegahan? Kalau tindakan pencegahan itu sebelum diproses ini ya. Kalau yang koreksi kalau sudah jadi produk, kemudian ada datanya gitu. Bagaimana caranya? Ini ada tindakan pencegahan dan koreksi. Karakteristik produk, contohnya adalah karakteristik produk. Ini kan ada 20 butir, ada 20 item ya. Karakteristik produk ya, spek ya. Persyaratan produk ada 8 item ya. Jadi karakteristik produk kan, kemudian kita reduksi lagi menjadi 8. Kemudian kita realisasikan ke dalam produk, proses ya, realisasi dalam proses di sini. Nah, dari sini sebetulnya itu kita bisa kita analisa sebetulnya apa yang akan potential causes. Maksud potential causes itu maksudnya adalah potensi penyebab penyimpangan. Di situ kita analisa. Kita mungkin action apa yang mungkin yang kita action, kemudian implementasi, kemudian kita record ya.
kemudian kita review ya, kemudian kita jadikan tindakan pencegahan, sehingga ada di sini kita masuk ke proses ya, proses kita ada proses tindakan pencegahan. Nah, sedangkan kalau tindakan perbaikan itu sudah di produk ya. Produk kan kalau sesuai oke, masuk satisfaction, tapi kalau tidak sesuai, nah ini penyebabnya apa. Jadi kalau ini adalah penyebab yang masih direncanakan ya, potensial penyebab ya yang gitu. Kalau di sini memang sudah produk cacat, produk tidak sesuai, itu kita causesnya apa, kemudian action plan, implementasi, record, review sama. Jadi causes, kemudian action need, kemudian atau action plan. Kalau ini kemudian implementation, record, review. Jadi ada pencegahan, ada tindakan perbaikan ya, tindakan koreksi. Endingnya adalah lagi-lagi nanti harus ada customer satisfaction. Kalau ada komplain ya kita masuk lagi kan gitu, kita perbaiki lagi di seperti ini berbagai konsep sistem manajemen mutu ya. Ini sebetulnya ini banyak masuk di sistem manajemen SMM ya, sistem manajemen mutu SMM JH. Tapi ini kita masukkan juga untuk saling melengkapi. Ada ISO ya kan, ada ISO 9000. Jadi kalau ini penjelasannya nanti ada di sistem manajemen mutu dan jaminan halal ISO 9000. Kemudian ada Malcolm Baldrige framework. Kemudian ada European Foundation for Quality Management ya, di EFQM ya. Kemudian ada Six Sigma ya. Six Sigma nanti akan dijelaskan oleh Pak Kiki setelah UTS. Kemudian ada balance scorecard ya. Nah, kita sekilas tentang ISO ya. ISO 9000 itu ada meliputi ada ISO 9000, ada konsep dan kosakata, kemudian ada pedoman penerapan, kemudian ada persyaratan, ada sistem manajemen, kemudian ada sertifikasi ya. Jadi produk kita sudah ya, ISO ini sebetulnya adalah voluntary ya, jadi tidak wajib. Tapi kalau kita mau ekspor, nah itu memang ada negara-negara yang mempersyaratkan produk yang ISO ya. Memang harus lebih bagus kita implementasikan ISO. Jadi semacam itu. Nah, jadi ada requirement-nya ya. Jadi sertifikasinya. Kemudian ada Malcolm Baldrige framework ya. Jadi ada leadership, kemudian drive outcomes ya. Jadi dari leadership kemudian ada sistem, ada measure of progress ya. Jadi ada di sistemnya ada perencanaan, informasi dan analisis, SDM, efektivitas proses ya. Kemudian ada hasil. Kemudian kita ke pelanggan, bagaimana dari pelanggan. Itu Malcolm Baldrige framework. Ini untuk pengayaan saja ya. Jadi ada Malcolm Baldrige framework. Kemudian ada EFQM ya, European Foundation for Quality Management. Jadi nanti jangan heran kalau di luar itu kok ada ya EFQM, kok tak pikir semuanya ISO ya. Ini ada memang. Jadi ada leadership ya. Semuanya ya, sebetulnya leadership ini sama di ISO juga ada ya, leadership. Di Malcolm Baldrige juga ada, di EFQM juga ada ya. Jadi ada leadership. Kemudian ada people management. Jadi ada yang pertama ini leadership, kemudian people managementnya bagaimana, policy and strateginya bagaimana, resource-nya bagaimana, semuanya harus mulai dari organisasi. Kemudian proses manajemen ini harus dikelola. Kemudian people satisfaction, hasilnya, bagaimana customer satisfaction-nya bagaimana, kemudian impact. Nah, ini yang perbedaan dengan, jadi harus ada impact on society, kekhususan dari EFQM ini.
Jadi impact on society-nya bagaimana. Kemudian business result itu bagaimana ya. Business result secara bisnis bagaimana business result. Six Sigma. Ada 3 strategi Six Sigma ya. Ada perancangan atau perancangan ulang proses atau identik dengan quality planning. Kemudian ada manajemen proses yang mirip dengan quality control. Kemudian ada perbaikan proses baik kontinu maupun incremental, identik dengan quality improvement ya. Jadi kalau di Six Sigma toolsnya apa? Proses desain atau redesign, analisis keragaman, balance scorecard. Apa sih balance? Nanti di belakang nih balance scorecard. Kemudian ada voice of customer, creative thinking, rancangan percobaan, manajemen proses, ada control chart ya. Jadi control chart ini adalah tools untuk menggunakan Six Sigma. Nah, ini control chart itu nanti akan ada di control chart akan ada di pada waktu setelah UTS ya, setelah UTS. Termasuk Six Sigma nanti dijelaskan oleh Pak Kiki. Nah, balance scorecard ya, balance scorecard itu merupakan bagian dari sistem manajemen strategis ya. Merupakan bagian dari strategic management ya. Tolak ukur ya, balance scorecard ini adalah merupakan bagian dari sistem manajemen strategi. Jadi balance scorecard tadi, tolak ukur kinerja organisasi terdiri dari 4 perspektif ya. Balance scorecard ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses, usaha internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, ini keuangan, apakah kinerja keuangan meningkat? Nah, itu. Kemudian indikatornya apa? Nanti akan ada jelaskan. Financial. Kemudian pelanggan ya. Dari sisi customer, apakah pelanggan merasa nilai mutu yang dihasilkan lebih baik? Nah, itu indikatornya apa? Proses usaha internal, sudahkah diperbaiki proses kunci usaha yang dapat memberi nilai mutu lebih baik? Nah, ini. Pembelajaran dan pertumbuhan, apakah kita mempertahankan kemampuan berubah dan meningkatkan perbaikan? Nah, ini kerangka pengukuran kinerja dari sesuai dari balance scorecard ya. Jadi ada indikator. Nah, bagaimana caranya? Itu ada di metriknya semacam ini. Jadi contohnya adalah di sini. Financial, jadi ada ini. Jadi nanti indikatornya dari sini. Financial, to succeed financially, how should we appear to our shareholder ya. Objektifnya bagaimana, pengukurnya bagaimana, targetnya bagaimana, inisiatifnya bagaimana, harus dijelantakan di sini. Business process gitu, to satisfy our shareholders, to and customer. What business process must we excel ya, ya. Objektifnya bagaimana, measure, target, inisiatif gitu. Learning and growth sama, to achieve our vision, how will we sustain our ability to change and improve. Objektif, measure, pengukurannya bagaimana, target, inisiatifnya bagaimana. Kemudian di sini juga sama, customernya di sisi customer, to achieve our vision, how should we appear to our customer. Bagaimana? Objektifnya bagaimana? Apakah kita mau premium produk atau cukup produk menengah atau produk di bawah? Itu bagaimana? Objektifnya tentukan. Kemudian bagaimana measurementnya, kemudian targetnya bagaimana, mungkin bulanan, harian ya. Kemudian inisiatifnya bagaimana. Jadi bagaimana step-stepnya yang dilakukan. Dan ini harus ada vision and strategi. Yang terakhir group assignment ya. Jadi Anda bikin ini nanti akan saya post di Edmodo. Itu adalah Anda bikin quality program ya, quality program, bisa receiving program, supplier certification, ada wage control, allergen program, hold and defect material specification, inspection, lot coding, shipping, recall, customer complaint. Jadi enggak banyak, jadi paper aja 3 to 4 pages ya. Jadi nanti supaya beda dengan yang lain, jadi itu harus ada ini. Bentuknya ada PPT jadi PowerPoint dan video presentation. Jadi ada video, formatnya MP4 ya.
Kemudian jadi ada paper, ada PowerPoint, ada video presentasi, dan intro. Jadi formatnya apa saja? Ada introduction, definition, types, method, documentation, application in food or biotech industry. Jadi Anda harus aplikasikan. Contoh ini. Anda milih, mungkin nanti kan ada grupnya ya. Grupnya nanti dibagi di masing-masing kelas. Di masing-masing kelas itu di grupnya dibagi siapa yang receiving program, siapa yang supplier certification, siapa yang weed control, siapa yang allergen program, siapa yang hot and defective material, siapa yang specification, siapa yang inspection, ya terus gitu, atau lot coding, atau shipping, recall, customer complaint. Ini masih contoh. Weight control ya, weight control. Apa weight control itu? Definisinya apa? Tipe-tipe weight control kalau ada. Ini semuanya kalau ada ya. Kalau ada semuanya harus masuk ya. Tipenya apa, metodenya bagaimana, caranya mengukur weight control. Yang dulu, yang modern, yang sekarang ya. Dokumentasinya bagaimana weight control, contoh-contohnya. Kemudian aplikasi in food and biotech. Jadi Anda bikin ya, kalau di food industry itu bagaimana sih cara mengukur berat gitu. Nah, contoh ukur berat bumbu saset untuk Indomie. Cara ukur bagaimana ya. Inspection, bagaimana cara inspeksi. Anda cari itu banyak itu di textbook ataupun di textbook itu contoh-contohnya banyak, tinggal nanti Anda aplikasikan. Nanti dikirim di Edmodo ini semuanya. Nanti deadline dan assignmentnya saya set di Edmodo ya. Makanya sekarang sebelum telat saya harapkan semuanya itu sudah masuk di Edmodo ya, di Edmodo. Oh ya, jangan lupa nanti pada waktu papernya ini masing-masing harus anggota itu menentukan kontribusinya sebagai apa. Jadi kalau enggak, kan ada itu yang mahasiswa yang tidak punya kontribusi, tulis saja, jangan takut-takut, enggak ada ya. Oh ini enggak punya kontribusi gitu, ya enggak apa-apa. Jadi nilainya nanti kan bisa paling rendah kan gitu. Jangan jadi si A ini kontribusinya di bagian ini, si B kontribusinya, tulis saja nanti di bagian akhir. Jadi mungkin ini kan 3 sampai 4 itu kan yang bagian intinya, tapi yang di seterusnya itu bagian kelima bisalah ditulis tentang kontribusi dari masing-masing dari anggota, biar saya bisa tahu oh ini semuanya kontribusi atau enggak kan gitu. Oke, saya kira itu ya gitu. Terima kasih.